Hai teman-teman, selamat datang di video saya. Dan di video kali ini saya akan memaparkan praktikum datum untuk memenuhi tugas mata kuliah GIS atau Geographic Information System, yaitu materi datum. Nah, di sini saya sendiri, nama saya Juswan Safardede, NPM 1184091, kelas D4TI 3A, Politeknik Pos Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke penjelasan singkat materi datum mata kuliah GIS dari saya. Dan di sini saya akan memaparkan penjelasan singkat materi datum dan beberapa pembuktian dari mata kuliah datum ini, yaitu tentang beberapa materi di dalamnya. Jadi untuk definisi datum sendiri yaitu berupa informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan, yaitu yang berupa angka, simbol, atau bahasa atau sifat. Kumpulan beberapa datum disebut dengan data. Di sini data adalah bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Seperti yang kita ketahui, bumi secara geografis berbentuk bulat atau 3 dimensi, dan luas geografis bidang permukaan bola atau 3 dimensi ketika diproyeksikan ke bidang permukaan datar atau 2 dimensi persegi panjang, yaitu kalau peta dalam bentuk persegi panjang atau 2 dimensi biasa ada di atlas atau buku atlas bentuknya datar. Maka akan terjadi problematika dalam pemetaan. Jadi jika bentuk geografis permukaan bumi dari 3D diproyeksikan ke 2 dimensi atau bentuk atlas persegi panjang, biasanya terjadi problematika dalam pemetaan teritorinya. Di sini dari permasalahan ini keluar beberapa kesepakatan, yaitu pertama NAD 83 North America Datum 1983, yaitu standar Amerika Utara yang menjadi kesepakatan mereka supaya Amerika bisa dipetakan pada 1983. Ini hanya berlaku di Amerika Utara. Yang kedua WGS 84 atau World Geodetic System 1984. Semua bentuk geografis bumi dibuat secara bulat yang dipakai secara global dan sekarang sering dipakai pada saat ini. Terutama Google Map juga memakai sistem WGS 84. Bentuknya bola. Jika ada suatu teritori di permukaan geografi dari sumbu atas ke ujung sumbu bawah bumi, dari utara ke selatan atau barat ke timur, maka akan diproyeksikan ke dalam bidang datar. Dan di sini akan terlihat perbedaan distorsi. Atau di sini permasalahan utama di materi datum ini adalah distorsi. Nah, di sini contoh distorsi dari sistem kesepakatan WGS 84 yaitu pertama, Greenland besarnya sama dengan Afrika. Jika kita lihat secara langsung di peta. Padahal faktanya Afrika lebih besar teritorinya daripada Greenland. Nah, itu salah satu contoh distorsi, yaitu problematika yang terjadi pada saat pemetaan beberapa teritori di permukaan geografis jika diproyeksikan dari 3D ke 2D atau bentuk datar, dari bulat ke bentuk datar. Di sini contoh lain adalah perbedaan pada navigasi pelayaran, lalu pada jalur penerbangan. Misalnya Amerika menuju Kanada harus ke Jepang terlebih dahulu karena secara peta sebenarnya itu terlalu memakan waktu jika kita melihat estimasi petanya, estimasi waktunya jika kita visualisasi peta. Tetapi pada faktanya kenapa dia harus ke Jepang terlebih dahulu? Karena jalurnya lebih efektif. Pada faktanya itu jalurnya lebih efektif jika dia ingin ke Kanada, seperti itu. Karena itu ada permasalahan distorsi pada teritorinya. Jadi perhitungan matematiknya lebih rumit jika berbicara tentang ukuran pasti dari proyeksi bumi dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Secara langsung itu disebut datum, yaitu kesepakatan proyeksi pada wilayah-wilayah geografis secara bulat ke bidang datar
atau 3 dimensi ke 2 dimensi di permukaan bumi. Oke, kita tanpa berlama-lama kita langsung ke buktinya. Di sini pada Google Maps, kita lihat pada Google Maps. Di sini kita ambil contoh di Indonesia. Ukuran Indonesia yang kita bisa lihat di sini bisa kita lihat di layar video. Kita akan bandingkan ukurannya. Ini ukuran Indonesia segini. Kita akan bandingkan ke ukuran Tiongkok. Tiongkok kurang lebih segini. Oke, udah dapat gambarannya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini kita bakal buka situs thetruesize.com. Kalian bisa buka di situs browser kalian, bisa buka di browser kalian thetruesize.com. Nah, di sini akan menampilkan bentuk pasti atau bentuk aktual atau bentuk secara aktual, bentuk pasti dari wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi secara 3 dimensi yang telah diproyeksikan ke 2 dimensi atau bentuk persegi panjang atau datar. Nah, di sini Indonesia tadi sudah saya cari Indonesia di sini. Nah, ini kita bisa tarik ya Indonesia. Tadi kita akan membandingkannya ke Cina atau Tiongkok. Nah, di sini kita bisa lihat distorsinya sudah mulai terlihat ya. Di sini membengkak wilayah Indonesia, dan jika kita bandingkan ke Cina, ini hampir sama untuk besarnya, tapi jika luasnya mungkin Cina lebih luas jika kita lihat dalam visualisasinya. Tapi di sini kita bisa lihat distorsinya sudah mulai muncul, membekak. Jika kita tarik lebih ke atas atau ke sumbunya, jika kita lihat pada bumi itu, geografis bumi, sumbu atas ya, sumbu bawah. Karena di sini kita tahu Indonesia berada di garis khatulistiwa atau tengah-tengah bumi. Jika kita tarik ke atas, dia akan mengalami distorsi yang signifikan. Nah, sangat signifikan distorsinya. Dan jika kita tarik ke bawah, dia juga akan mengalami distorsi yang sama. Jika kita tarik lebih ke bawah, distorsinya akan lebih besar. Nah, di sini sudah jelas ya. Jika kita bandingkan ke Rusia, di sini Rusia terlihat seperti raksasa ya, wilayahnya sangat besar dibandingkan wilayah-wilayah lain. Tapi jika kita tarik Indonesia, di sini lumayan kecil ya Indonesia dibandingkan Rusia di sini. Jika kita tarik Indonesia hampir menguasai setengahnya Rusia wilayahnya, atau sepertiga mungkin. Ini sudah mengalami distorsi ya. Jika kita tarik ke tempat Indonesianya, wilayah Indonesia aktualnya, nah dia akan normal bentuknya. Dan di sini kita akan coba tadi, yaitu apakah di sini wilayah Afrika, di sini warna oranye, sama besarnya dengan Greenland di sini, atau bahkan di sini jika kita lihat visualisasinya, Greenland lebih besar daripada wilayah Afrika ya di sini yang warna oranye. Tapi jika kita tarik Afrika, kita bandingkan wilayah Afrika ke Greenland. Nah, di sini Afrika itu membengkak karena sudah mengalami distorsi, atau di sini sudah di wilayah sumbu bumi. Jadi wilayah Afrika di sini mengalami distorsi yang cukup signifikan. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya aktualnya faktanya wilayah Afrika lebih besar daripada Greenland. Tapi jika divisualisasi peta secara 2 dimensi atau bidang datar,
Di sini Greenland tampaknya lebih besar daripada wilayah Afrika. Padahal itu adalah mitos. Di sini jika kita tarik wilayah aktualnya Afrika ke wilayah Greenland, di sini mengalami distorsi, Afrika mengalami distorsi wilayahnya dan membengkak jika kita bandingkan ke wilayah Greenland. Dan di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa wilayah Afrika lebih besar daripada wilayah Greenland secara aktual. Sekian presentasi dari saya dan pembuktian materi datum. Di sini saya melakukan pembuktian ukuran wilayah yang berbeda atau yang mengalami distorsi dari beberapa wilayah dan pembuktian ukuran aktualnya. Saya sudah mempresentasikannya. Saya harap teman-teman mengerti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.